Kita kembali lagi di perkuliahan pengukuran dan metrologi. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan dalam pengukuran dan ketidakpastian dalam pengukuran. Kalibrasi ini merupakan tahapan yang niscaya akan dialami oleh suatu alat ukur jika hasil pengukuran alat ukur tersebut ingin kita percayai atau ya hasil pengukurannya ada maknanya. Kalau tidak dikalibrasi, bisa saja hasil pengukuran tersebut salah. Nah, kalibrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai proses pendokumentasian membandingkan alat ukur yang kita miliki terhadap nilai referensi yang dapat diacak. Nah, referensi ini sering disebut sebagai standar. Nah, kalibrasi itu diterapkan terhadap nilai yang kita ketahui dari suatu sistem pengukuran untuk mengetahui nilai outputnya. Jadi misalnya kita set temperatur suatu fluida kita set nih, kita punya kasih panas, kasih kalor, sehingga temperatur fluida ini kita set sedemikian mungkin hingga mencapai nilai 40 derajat Celcius, konstan terhadap waktu. Lalu kita taruh termometer raksa misalnya, ingin kita kalibrasi. Nah, pada nilai temperatur 40 derajat sebagai input, kita kasih nilai input tadi 40 derajat, lalu kita baca bacaan luarannya berapa. Lalu kita naikkan lagi 50 derajat. Lalu kita baca lagi. Itu adalah proses kalibrasi hingga nanti kita punya persamaan kalibrasi yang sering disebut sebagai curve fit. Nah, curve fit ini akan kita terapkan kepada alat ukur kita sehingga bias atau range atau error-nya menjadi semakin kecil dari hasil pengukuran yang terbaca. Jadi kita mengecilkan error antara measured value dengan true value-nya. Kalibrasi itu sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah static calibration dan yang kedua adalah dynamic calibration. Apa yang membedakan antara static dengan dynamic calibration? Kita ambil lagi contoh dalam kalibrasi termometer misalnya. Kita tahu reference point yang paling sering kita dengar dalam mengkalibrasi termometer adalah 0 titik beku, 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius sebagai titik didih. Dua titik ini sering digunakan selama proses kalibrasi. Di sini biasanya menggunakan air es, di sini menggunakan air panas. Nah, dalam melakukan static kalibrasi dulu, static calibration itu biasanya kita punya step temperatur yang jelas. Misalnya, kita mulai di 0 derajat Celcius. Kita berikan temperatur 0 derajat, lalu kita baca dengan termometer yang ingin kita kalibrasi. Berapa bacaannya? Lalu kita catat. Anggap ini input, ini outputnya terbaca berapa. 0 misalnya terbacanya 0,1. Lalu kita naikkan jadi 10 derajat Celcius. Kita catat lagi. Bacaannya misalnya 10,2. Itu untuk static. Jadi setelah satu set of value kita catat, stop, dinaikkan sampai 10 derajat, sudah stabil, kita catat, dan increase sampai increment berikutnya misalnya 20, 30, sampai naik ke 100 derajat. Itu untuk static calibration. Jadi ada jeda, tunggu stabil, dicatat. Sementara itu, dynamic calibration, prosesnya sama-sama kalibrasi dengan air misalnya, yang kita naikkan temperaturnya. Tapi, kita punya grafik terhadap waktu. Real time, ini waktu, ini output yang kita baca. Nah, kita naikkan, kita set misalnya dengan controller, sehingga pemanas yang ada di sistem untuk memanaskan air ini, sehingga temperaturnya bisa naik, itu
secara gradual akan naik terhadap waktu, sehingga kita punya grafik yang berubah terhadap waktu seperti ini. Sementara, kalau yang pertama tadi, kita hanya akan punya ini nilai input, ini nilai output, kita hanya punya titik yang scatter. Sementara ini kita punya responnya terhadap waktu juga. Itu yang membedakan antara dynamic dan static calibration.